Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria. Selengkapnya. Kesuksesan pelaksanaan program perlindungan sosial sangat tergantung dengan ketersediaan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang akurat dan mutakhir. Ditemui usai FGD PKAKN di Hotel Teras Kita, Jakarta, Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara atau PKAKN Helmizar mengungkapkan pihaknya telah menyusun buku kajian akuntabilitas keuangan negara dalam rangka pengawasan terhadap DTKS. Menurut Helmizar, hal ini penting dilakukan sebagai dukungan bagi pimpinan maupun anggota DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan terkait dengan program perlindungan sosial. Kita mencoba meminta masukan dari berbagai perguruan tinggi yang sudah kerjasama, melihat bagaimana penulisan kajian itu apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, terus juga sudah sesuai dengan kaidah-kaidah akademis. Lebih lanjut, Helmizar memaparkan hingga Januari 2021 masih terdapat 47 kabupaten kota yang belum memutakhirkan DTKS sejak dilakukannya pemutakhiran basis data terpadu terakhir pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa DTKS yang digunakan untuk berbagai program perlindungan sosial masih belum akurat dan mutakhir. Bahwa memang pendataan untuk bantuan sosial itu masih perlu dilakukan pendataan ulang ya, karena tadi kami sampaikan ada 47 kabupaten kota yang belum melaksanakan perubahan dan pemadanan data-data yang disesuaikan dengan NIK maupun kegiatan bantuan-bantuan lainnya, itu yang kita lakukan. Nur Fuad dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Presiden Jokowi mengusulkan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. DPR RI melalui Komisi 1 akan segera melakukan fit and proper test Panglima TNI sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui. Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani, menerima langsung surat Presiden terkait pencalonan Panglima TNI di Gedung Nusantara 3 Kompleks Parlemen Senayan. Puan Maharani menyatakan Panglima TNI memiliki peran strategis dalam memimpin TNI dan melaksanakan kebijakan pertahanan negara. Puan berharap proses pergantian Panglima TNI bisa berjalan lancar dan sesuai mekanisme yang berlaku. DPR RI akan menindaklanjuti surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI yang baru, tentu saja setelah melalui rapat pimpinan yang akan menugaskan dalam hal ini Komisi 1 DPR RI untuk melakukan pembahasan termasuk fit and proper terhadap calon yang diajukan oleh Presiden. Sebagai perwakilan pemerintah, Mensesnek Pratikno mengungkapkan, Presiden Jokowi mengusulkan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Pratikno menyebutkan, masa jabatan Panglima TNI saat ini Marsikal Hadi Cahyanto selesai pada bulan November 2021. Pratikno berharap proses fit and proper test dapat berjalan lancar dan cepat. Untuk bisa segera memproses, dan kami sangat mengharapkan untuk bisa memperoleh persetujuan secepatnya sehingga pemerintah bisa segera menerbitkan keputusan Presiden dan juga Bapak Presiden bisa segera melantik Panglima TNI yang baru. Dari Senayan, Jakarta, Amita Dandodi, TVR Parlemen, melaporkan. Kenaikan harga minyak goreng di berbagai tempat dipengaruhi oleh naiknya harga bahan baku minyak sawit. Komisi 4 DPR RI berharap naiknya harga minyak goreng bisa memberikan manfaat kepada petani sawit rakyat. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI, anggota Komisi 4 Luluk Nur Hamidah menyoroti harga minyak goreng yang mengalami kenaikan secara signifikan di berbagai tempat. Diketahui kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh naiknya harga minyak sawit dunia. Luluk berharap kenaikan minyak goreng yang terjadi di pasaran memiliki dampak positif dan memberikan manfaat kepada petani sawit rakyat. Kita sih berharap bahwa petani sawit yang akan juga menikmati dari kenaikan harga sawit di dunia, kemudian petani, terutama petani sawit rakyat justru bisa mendapatkan manfaat dari situasi ini. Nah, perlu juga dicek apakah naiknya harga minyak goreng itu juga ekuivalen dengan kenaikan manfaat yang bisa diterima oleh para petani sawit kita. Hal serupa juga disampaikan oleh anggota Komisi 4 DPR RI Muhtarom. Menurutnya, kenaikan harga minyak goreng berimbas pada penurunan penjualan minyak goreng di sejumlah tempat. Untuk itu diperlukan kebijakan dari pemerintah untuk segera menstabilkan kembali harga minyak goreng di pasaran.
Karena kalau sudah minyak goreng ini nanti ngedrop, ini petani sawit juga akan ngeluh ya, akan sambat juga. Padahal saat ini kita ini sudah berupaya semaksimal mungkin bagaimana petani sawit ini mendapatkan pencerahan. Maka mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang terkait bagaimana mendongkrak minyak goreng ini. Ini sesuatu yang harus kita bicarakan lebih lanjut nanti. Vinita dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari DPR RI, lakukan diplomasi parlemen ke Belarus setelah jeda berikut ini. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel melakukan kunjungan ke Parlemen Belarusia. Kunjungan tersebut dalam rangka diplomasi Indonesia dan Belarusia untuk membangun kerjasama di bidang ekonomi. Menurut Rahmat Gobel, saat ini neraca perdagangan Indonesia dan Belarusia masih defisit untuk Indonesia. Karena itu Gobel berharap Belarusia lebih banyak lagi membeli produk-produk dari Indonesia. Gobel juga meminta Belarusia memberikan bantuan agar upaya Indonesia untuk memiliki perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement atau FTA dengan Uni Eropa bisa segera ditandatangani. Indonesia dengan Belarus ini sudah mempunyai hubungan dagang, khususnya untuk produk-produk dari Belarus seperti dump truck, juga bahan baku untuk pupuk. Nah tentu dengan kesempatan ini, kunjungan kemarin ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan hubungan kerjasama bilateral kita dalam sektor perdagangan, juga sektor ekonomi lainnya, dan juga sektor budaya. Sementara itu, Ketua Parlemen Belarusia, Vladimir Adrisenko, mengatakan peningkatan hubungan dalam bidang perdagangan dan ekonomi akan menjadi prioritas utama bagi kedua negara. Ia juga berharap hubungan bilateral ini akan terus terjaga dan terjalin dengan baik. И, конечно, это очень важный визит, и мы его рассматриваем как развитие тех договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента Республики Беларусь. А прежде всего, это, конечно, наращивание торгово-экономического сотрудничества, потому что это базис, это основа всех отношений. Dari Minsk, Belarusia, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Rencana pemerintah menerapkan syarat wajib PCR bagi semua moda transportasi perlu dikaji ulang. DPR menilai mahalnya harga PCR dapat membebani masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus mengatakan, kebijakan pemberlakuan PCR menjadi syarat bagi semua moda transportasi merupakan langkah tepat tengah situasi pandemi yang terus melanda. Kendati demikian, Lazarus meminta pemerintah menjelaskan kepada masyarakat terkait komponen patokan harga yang telah ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan polemik dan perdebatan di tengah masyarakat. Untuk menjelaskan kepada halayak ramai, kepada masyarakat, komponen 300.000 dari PCR itu apa saja gitu loh. Masih ada enggak dari komponen-komponen ini yang bisa dikurangi harganya? Atau yang mana dari komponen harga yang bikin mahal ini yang bisa disubsidi oleh pemerintah sehingga tidak menjadi beban yang memberatkan masyarakat. Sementara anggota Komisi 9 DPR RI Iketut Karya Saatnyana menambahkan, tes PCR sebagai syarat moda transportasi seharusnya diterapkan di daerah dengan angka vaksinasi rendah dan penumpang dengan tujuan kawasan wisata. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan penularan COVID. Yang mesti harus ditekankan itu adalah daerah-daerah yang vaksinnya masih rendah, kan begitu itu baru PCR. Tapi kalau vaksinasinya tinggi ya nggak usah PCR. Ya sehingga dalam hal ini tentu ya harus kita melihat kita boleh waspada tapi jangan fobia kan begitu. Karena dengan PCR ini kita lihat kemarin sudah ada gairah ekonomi sama daerah pariwisata seperti di Bali, daerah kami itu. Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendukung diadakannya pertemuan tatap muka di Sekolah Politeknik Penerbangan Indonesia Curug atau PPIC. Hal ini diperlukan agar standar kompetensi dari para taruna dapat tetap terjaga. Ditemui usai pertemuan, anggota Komisi 5 DPR RI Irwan mengatakan, pertemuan tatap muka di sekolah PPIC sangat penting untuk dilakukan.
Karena kompetensi dari para taruna diukur dari penguasaan teknik penerbangan dan kemampuan praktek lainnya. Irwan menambahkan Komisi 5 juga mendukung kebutuhan anggaran dari PPIC, salah satunya untuk memodernisasi simulator yang merupakan sarana praktek para taruna. Sekolah aviasi seperti ini tentu harus banyak pertemuan tatap mukanya, kompetensinya itu diukur dari seberapa jauh mereka kemudian menguasai teknik penerbangan dan lain-lain, sehingga kita segera dorong tentu dengan prokes yang ketat di tengah pandemi COVID ini. Modernisasi simulatornya juga menjadi kebutuhan, kemudian pembaruan database ya terkait simulasi-simulasi penerbangan juga perlu diperbaharui. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, Komisi 5 DPR RI akan mendukung kebutuhan anggaran PPI Curug, terutama dalam rangka peningkatan teknologi sarana prasarana untuk para taruna. Akan berusaha memperjuangkan kebutuhan anggaran di PPI Curug ini agar supaya kebutuhan simulator dalam rangka mengupdate teknologi yang ada bisa kita segera sediakan bagi siswa-siswi yang tentunya mengikuti pendidikan di PPI Curug ini. Dari Curug Provinsi Banten, Citra Ananda, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 4 menilai wilayah hutan di sekitar Sungai Citarum sudah banyak yang gundul. Perlu adanya keseriusan bersama seluruh pihak untuk mewujudkan Citarum harum seperti revitalisasi dan rehabilitasi sungai. Dalam kunjungan kerja reses Komisi 4 DPR RI tinjau kilometer 0 Sungai Citarum di situ Cisanti, Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Dedi Mulyadi menegaskan kesadaran masyarakat tentang pemeliharaan hutan berbenturan dengan kebutuhan ekonomi sekitar, di mana umumnya mereka adalah para petani sayur mayur. Wilayah hutannya banyak yang gundul. Ini November nanti harus ada keseriusan untuk segera dilakukan penanaman. Tetapi juga harus dipikirkan tentang jaminan-jaminan kesejahteraan bagi masyarakat lokal di sini. Karena faktor ekonomi membuat kesadaran masyarakat terhadap memelihara tanaman keras menjadi rendah. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro. Menurutnya Citarum hilirnya berada di Jakarta. Untuk itu perlu adanya komunikasi antara pemerintah Jakarta dengan pemerintah Jawa Barat yang sama-sama memiliki kepentingan. Itu dulu kondisinya semakin parah. Ya, jadi titik nol Citarum itu tadi isinya airnya pun sudah surut dan berlumut. Artinya penampungan air yang harusnya bagus, ya hulunya sudah rusak. Komisi 4 DPR RI akan melakukan pemetaan yang diharapkan dalam 3 tahun ke depan, wilayah kawasan hutan di kilometer 0 Sungai Citarum sudah harus hijau kembali. Dari Provinsi Jawa Barat, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Pengembangan Pelabuhan Merak, Banten memberikan ruang promosi bagi UMKM untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mengungkapkan Komisi 6 ingin meninjau implementasi dari PP nomor 7 tahun 2021 terkait peran BUMN dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Arya Bima mengingatkan BUMN harus memberikan ruang promosi bagi UMKM untuk berkembang. Saya mengapresiasi grand design dari ASDV, khususnya di Merak, yang tidak hanya melibatkan menjadikan satu kesatuan pengembangan pelabuhan ini dengan pengembangan usaha kecil menengah mikro di sekitar wilayah Banten. Anggota Komisi 6 DPR RI Ananta Wahana turut mengapresiasi ASDP yang sudah memberikan ruang lebih dari 40% untuk membantu pemasaran UMKM lokal Banten. Nah, hanya saja kita mesti harus menekankan dalam situasi pandemi UMKM ini ambruk, ASDP saya pengennya didorong agar pedulinya tidak hanya memberikan ruang tetapi juga
memberikan kepedulian anggarannya, membina agar UMKM itu tumbuh kembali, khususnya di Banten. Karena UMKM di Banten ini menempati 65% dari PDB di Provinsi Banten. Nah, saya berharap apa yang disampaikan komitmennya dari ASDP itu. Dari Merak, Banten, Iqbal Subarzah, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rinda Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.